Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 5A, 5B, dan 5C. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu selalu doakan anak-anak dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik anak-anak, kembali lagi kita belajar tematik hari ini ya. Masih di tema 5G ya. Kita akan pelajari subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, dalam pembelajaran 5 dan 6 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Silakan anak-anak disiapkan buku paketnya masing-masing. Dan sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar siapakah ini. Walaupun hitam putih ya, zaman dulu belum ada warna. Apakah anak-anak kenal ini siapa? Ya, betul. Ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Indonesia, sekaligus seorang orator. Orator itu adalah orang yang ahli berpidato. Berpidato itu berarti menyampaikan sesuatu secara lisan di hadapan orang banyak. Ya, itu namanya berpidato. Tidak semua orang bisa. Ya, hanya orang-orang yang berani dan percaya diri dan memiliki wawasan yang luas agar bisa berpidato dengan baik. Dan salah satu pidato terbaiknya saat membacakan naskah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Coba Nana perhatikan di sini, gambar pertama ini adalah tulisan asli ya Insinyur Soekarno dalam menyampaikan naskah proklamasinya. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik ya. Teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bapak Soekarno dan Bung Hatta ya sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Nah, kita bacakan sedikit teks proklamasinya ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, itu adalah naskah proklamasinya. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Guru di sini akan jelaskan tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana negara kita dibentuk ini ya? Setelah proklamasi kemerdekaan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, mengadakan sidang di Gedung Kesenian Jakarta pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Jadi setelah proklamasi tanggal 17, para panitia persiapan kemerdekaan ini mengadakan sidang keesokan harinya ya, selama 3 hari. Sidangnya untuk membahas tentang apa? Nah, berikut hasil sidang PPKI-nya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, hasil sidangnya yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang ini adalah yang mengatur jalannya hidup di Indonesia ya, hukumnya, yaitu adanya untuk undang-undang. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Itu hasil sidang tanggal 18 Agustus. Tanggal 19 Agustus ya, keesokan harinya, yaitu hasil sidangnya membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Ya, jadi dulu
masih belum banyak provinsinya ya, masih 8, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Dan yang dipimpin oleh seorang gubernur. Ya. Sekarang provinsinya sudah banyak ya, lebih dari 8, kurang lebih 33 atau 34. Yang terakhir, tanggal 22 Agustus 1945, hasil sidangnya yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP sebagai pembantu presiden ya, sebelum lembaga negara sesuai Undang-Undang 1945 terbentuk secara resmi. Dan membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Ya, ini Badan Keamanan Rakyat itu kalau sekarang kita sebut TNI, ya, polisi, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Jadi dulu namanya BKR, tapi seiring berjalannya waktu diganti namanya jadi TNI, ya, ada TNI, polisi, seperti itu. Itu adalah hasil sidang PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya, nah di sini ternyata ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak, ya, walaupun kita sudah merdeka, kita masih tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ternyata kemerdekaan Indonesia masih diragukan oleh bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Inggris dan Belanda hendak kembali menjajah Indonesia. Hal itu memicu terjadinya pertumpahan darah di daerah-daerah Indonesia. Nah, salah satu peristiwa bersenjata yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa 10 November 1945 yang disebut pertempuran di Surabaya. Peristiwa itu adalah pertempuran pertama pejuang Indonesia dengan pasukan Inggris. Ya, pertempuran ini termasuk pertempuran terbesar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena mengorbankan banyak jiwa atau nyawa. Ya, sehingga setiap tanggal 10 November sering kita peringati ya sebagai Hari Pahlawan. Kenapa diperingati Hari Pahlawan? Karena pada hari itu terjadinya pertempuran besar di Surabaya antara Indonesia dan Inggris, dan banyak para pejuang Indonesia yang harus gugur, meninggal karena pertempuran itu. Jadi diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, selanjutnya upaya lain untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melakukan diplomasi. Ya. Meminta dukungan dari negara lain, PBB, melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi diplomasi itu disebut atau adalah artinya ya perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya, jadi merunding itu ya berarti kan musyawarah sama-sama seperti itu ya, agar mencapai suatu kesepakatan, itu disebut diplomasi. Selain itu, tokoh pejuang Indonesia juga melakukan beberapa perundingan dengan Belanda, salah satunya yaitu melalui konferensi meja bundar. Ya, selanjutnya ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara melakukan konferensi meja bundar. Nah, berikut adalah ringkasan dari KMB. Konferensi meja bundar atau KMB diselenggarakan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Coba anak-anak bayangkan dari kita merdeka tahun 1945,
tahun 1949, 4 tahun kemudian, Indonesia masih ingin mempertahankan kemerdekaannya dengan cara diakui oleh negara lain. Salah satunya ini dengan negara Belanda, ya. Perjanjian dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia Belanda. Dan satu hal yang dirundingkan pada KMB ini adalah Belanda ingin Papua Barat adalah negara terpisah dengan Indonesia karena menurut mereka Papua berbeda ras, ya. Namun Indonesia ingin tetap bersatu dengan Papua Barat. Dan hasil dari KMB ini adalah Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda. Dan diakuinya itu pada tanggal 27 Desember 1949. 4 tahun kemudian ya, baru Indonesia diakui sudah merdeka oleh Belanda. Dari tahun 1945 ke 1949. Nah, selanjutnya anak-anak, ada lagu wajib nasional ya yang bertangga nada diatonis mayor di pembelajaran 5 dan 6. Pertama ada lagu Indonesia Tetap Merdeka, ciptaannya C. Simanjuntak, ada di halaman 77, anak-anak bisa lihat liriknya. Dan satu lagi, Hari Merdeka, halaman 69 sampai 70, ciptaan H. Mutahar. Ya, itu termasuk ke dalam lagu wajib nasional dan bertangga nada diatonis mayor. Jadi dua-duanya dinyanyikan dengan penuh semangat, ya. Nah, baik anak-anak, itulah materi kita hari ini, dan coba sekarang Bu Guru ingin mengevaluasi anak-anak melalui tugas berikut. Coba jawab pertanyaan berikut ini, ya. Apa arti kata diplomasi dan apa arti kata perundingan? Silahkan anak-anak, jika anak-anak bisa melihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online, ada di Google ya, internet bisa dicari pengertian kata diplomasi dan perundingan itu apa. Kemudian juga silahkan dijawab pertanyaan selanjutnya. Dan untuk tugas keterampilan nilai IPS ya, anak-anak diminta membacakan teks proklamasi, direkam melalui video, dibuat dengan kreatif, dan boleh memakai properti tambahan. Ya, contohnya mau pakai jas, atau mau pakai seragam, atau mau pakai batik, mau pakai peci. Ya, kalau laki-laki terserah. Nanti Bu Guru kirimkan contoh teks pembacaan proklamasi melalui versi Insinyur Soekarno. Ya, pada zaman dulu, pada saat 17 Agustus 1945. Baik anak-anak, Bu Guru semuanya, silahkan kerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran tematik dengan baik hari ini. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun dari rumah. Ingat, tugasnya jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Semangat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.